Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. Tema, alur, konsep apapun ya, kita serahkan kepada semesta. Jadi apa yang terbaca di sini itu petunjuknya semesta ya, bukan kehendak saya, bukan request ya, bukan untuk perorangan, bukan hanya untuk dirimu saja, tapi ini rame-rame energi campur aduk. Silakan kalian sesuaikan ya. Kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya ya. Untuk judul nanti terakhir ya, setelah kita baca semuanya baru saya berikan judulnya seperti itu. Oke, judul juga bisa nggak selalu tepat ya, kalau nggak nonton semuanya mungkin nggak akan paham. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Untuk temanya hari ini apa? Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Fokus ke kartunya tapi tetap relax. Oke, kita mulai. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya. Teman-teman, untuk yang kalian baru saja menemukan video ini ya, tiba-tiba menemukan, kemudian mau gabung, monggo silakan ya. Selamat bergabung, salam kenal dari saya, Julia Kim, Tarot Reader Medok dan Judas. Oke, kita lihat ya. Gak ada yang kebetulan kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini ya. Semesta menunjukkan sesuatu mungkin. Separation, ada perpisahan. Kalian berpisah dengan seseorang, perpisahan ini bisa hubungan yang jeda ya, lagi break ya, istirahat sementara waktu. Ada juga yang memang benar-benar putus ya, atau terpisah, jarak juga ada ya. Jarak ini bisa secara energi, secara fisik ya, silakan kalian sesuaikan. Dan di sini ada yang missing you ya, missing you. Kangen sama kamu. Loh, lah kok gini? Gimana ini kok bisa begini? Oh ya. I'm sorry. Gede banget. Ada yang sedih ya. Kangen sama kalian. Thinking about you ya. Memikirkan dirimu. Oke, kelihatan ya. Yearning unsure of future ya, nggak yakin akan masa depan ya, ragu-ragu, nggak pasti. Oke, nggak ada yang pasti ya. Masa future itu ya, masa depan atau hal-hal yang di depan itu apa kata Tuhan ya. Kita nggak usah intip-intip, itu wewenangnya Tuhan. Ada seseorang yang sedang, waduh. Oke, di sini the snake. Snake itu ular ya. Ular. Oke, ularnya berapi lagi ya. Di sini ada competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, and the other woman. Ya, the other woman ini nggak selalu perempuan lain ya. Kalau kalian ini adalah cowok yang nonton, mungkin seseorang itu menghadirkan orang lain lah, istilahnya gitu, orang ketiga ada. Ini perpisahan ada menyangkut kisah-kisah cinta bersegi-segi ya. Kemudian ada competition, di mana kompetisi ya, persaingan, perebutan hati, perebutan perhatian ya ada. Di sini ada intrik ya, strategi-strategi, kelicikan ya. Karena apa? Di sini ada clever, butuh kecerdasan, kecerdikan ya untuk menjalani satu hubungan ya. Ini cinta bersegi-segi. Perpisahannya ini kalau di sini bukan snake ya, mungkin perpisahan karena mungkin apalah ya, yang jelas bukan karena orang ketiga. Tapi snake ini lebih kepada energi ketiga ya. Energi ketiga memang sebenarnya nggak selalu orang ketiga, orang lain ya, di luar hubungan kalian. Tapi juga bisa bisa ini, masalah the snake ini bisa dalam hal pekerjaan ya, bisa juga ini dari keluarga ya, nggak selalu orang ketiga itu cewek lain, cowok lain, nggak selalu seperti itu. Look over your shoulder, artinya di sini ada kayak pengkhianatan ya, pengkhianatan. Jadi di sini ada perpisahan karena yaitu tadi
ya. Jadi kalau perpisahannya itu bukan karena ini, mungkin cerita ini bukan untuk kalian ya. Mungkin kalian berpisah karena ya memang nggak cocok aja ya, nggak ada orang ketiga, nggak ada energi ketiga. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian karena temanya kali ini perpisahan karena ada orang lain, ada pihak-pihak lain yang intervensi, ada hal-hal lain seperti seumpamanya pekerjaan atau hobi yang membuat kalian terpisah atau berpisah atau sedang jeda ya, hubungannya seperti itu. Oke. Teman-teman, kita lihat lebih lanjut ya. Energi kalian dan energi dia kita cek ya. Ini hubungannya seperti ini ya. Kita cek temanya, tema hubungannya ini ya. Sekarang kita cek untuk energi masing-masing dari kalian ya. Saya ambil 3 di kanan, 3 di kiri ya. Silakan kalian sesuaikan kalian di kanan atau yang di kiri ya. Kalau memang tidak ada energi kalian ya, tidak ada energi dirimu, tidak ada energi dia baik di kanan ataupun di kiri, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita lihat. Yang kiri dulu ya. Oke, saya ambil langsung kiri 3, kanan 3. Oke. Oke, saya ambil yang kanan ya. Ini saya kasih jarak supaya kelihatan bedanya ya. Kita lihat yang kanan. Sampai dengan tema yang di tengah itu adakah dari kalian yang cocok ya? Kalau cocok silakan kalian tulis di komentar ya. Buat apa sih Bunda ya? Buat saya semangat aja. Oke, lanjut ya. Oke, coffee cups. Oke. 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 Ntar saya sesuaikan supaya nggak jomplang. Di sini saya melihatnya ya. Yang kiri ini lebih yang terhianati. Karena apa? Di sini saya melihat need time takes time, in time cycles and time to heal ya. Di sini berusaha untuk healing walaupun masih ingat di sini kamera reminiscing ya. Keep shake perception, learn from the past, make memory. Masih ingat kenangan-kenangan bersama yang kanan ya. Kemudian di sini lebih banyak dengan berjalannya waktu lebih banyak mempelajari ya, mengambil pelajaran dari hubungan di masa lalu bersama yang kanan. Saya melihatnya seperti itu. Di sini lebih kepada berusaha untuk ini one sided relationship. Jadi merasa kayak saya mencintai ya. Satu sisi ya seakan-akan dia mencintai hanya dari sisinya dia, yang ini nggak mencintai ya. Kemudian kalau saya melihat yang sebelah kanan ini lebih kepada yang mengkhianati atau yang mungkin yang meninggalkan ya. Kalau soal meninggalkan di sini saya nggak begitu jelas ya, saya merasakan entah ini yang meninggalkan karena dikhianati atau ini memang sudah meninggalkan lebih dulu karena ada orang lain atau ada hal lain ya. Karena di sini apa? Di sini meeting and conversing ya. Jadi di sini ada mungkin
Dan di sini ada meeting someone new ya. Jadi melakukan pertemuan ya atau melakukan hubungan, di sini ada date ya. Dating get back out there ya. Jadi sebenarnya di sini saya melihatnya ada beberapa yang mungkin terkait dengan orang lama ya, orang lamanya yang kanan ya, menjalin hubungan bersama orang lama. Orang lama ini juga bisa diartikan kalau kalian masuk dalam cinta bersegi-segi ya. Ini mungkin adalah orang, bisa jadi pasangan sah. Silakan kalian kalian ambil yang cocok-cocok saja ya, karena ini adalah energinya campur aduk ya. Campur aduk macam-macam masal ya, bukan untuk perorangan ya. Kalau untuk perorangan, untuk dirimu sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri, itu personal reading, dan cara personal reading nanti akan saya jelaskan ya, kalau sudah selesai ini nanti ya. Nggak tahu di tengah, nggak tahu di akhir ya, karena supaya nggak ganggu ya, nggak ganggu pembacaan. Saya melihatnya di sini, kalau palm tree itu ada stability, security, ya, flexibility, grow, endurance, ya. Saya melihatnya mungkin kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi, ya, orang yang kanan ini sepertinya sudah punya pasangan, ya. Ya mungkin ini adalah pasangannya ya, kemudian menghadirkan orang lain bisa ya. Atau di sini yang di kiri adalah orang ketiga, sementara di sini sudah punya pasangan gitu ya. Ini masih tema ya. Kita cek ya, kita cek untuk bisa memastikan ya, lebih meyakinkan kalian apakah bacaan ini cocok untuk kalian. Kita cek ya, yang kiri itu seperti apa, yang kanan seperti apa energinya ya. Kalau tadi energi hubungannya ya. Oke, kita lihat. Kita cek yang kiri. Siapa sih dia si kiri ya? Saya menyebutnya kiri dan kanan. Silakan kalian simak baik-baik ya, supaya nggak salah-salah ya. Kenapa nggak langsung aja ya? Kamu dan dia gitu ya. Ya kalau kamu di kiri, kalau kamu di kanan ya opo? Gimana? Ya. Karena ini general ya. Jadi nggak semudah itu. Dan ceritanya bisa macam-macam, teman-teman. Oke. Yang kiri dulu, saya lihat siapa yang kiri, bagaimana energi yang kiri. Bagaimana energi yang kiri. Oke. Sebenarnya yang kiri itu adalah orang-orang yang nyantai sih ya. Tapi nyantainya ini lebih kepada ke arah mungkin punya karakter yang agak gegabah, dalam artian dalam mengambil sikap, dalam bersikap, berperilaku atau mengambil keputusan. Contohnya mengambil keputusan untuk berhubungan dengan yang kanan ini juga termasuk salah satu kecerobohan ya. Saya nggak bilang ini kesalahan untuk memilih seseorang ya. Bisa kalian sesuaikan sendiri apakah ini salah satu sesuatu keputusan yang mungkin tanpa pertimbangan yang terlalu matang atau terlalu tergesa-gesa ya, tidak memikirkan resiko juga ada di sini ya. Yang jelas di sini energinya sebenarnya menghadapi hubungan bersama ini awalnya itu ya nyantai aja, nggak pakai mikir gitu loh. Ya walaupun mikir nggak terlalu detail gitu loh ya. Kita lihat lagi bagaimana energi yang kiri ya. Mungkin juga setelah nyemplung baru merasakan bahwa oh saya salah pilih ya. Kemudian yang kiri ini adalah orang-orang yang lebih banyak apa ya, berkontemplasi sama dirinya ya. Biasanya apapun yang terjadi di dalam hidupnya tidak banyak menyalahkan orang lain, lebih menanyakan kepada dirinya sendiri ya. Biasanya mulai perenungan-perenungan, mungkin juga kalau The Hermit itu kan energi pertapa ya teman-teman. Pertapa itu biasanya kan nyepi di gua ya, semedi gitu ya. Mungkin banyak berkontemplasi sama dirinya sendiri ya, mengambil mencari dan menggali ya, dari setiap permasalahan itu digali dari sudut pandang mungkin agama, mungkin dari perenungan-perenungan, meditasi-meditasi, lebih ke arah mungkin berusaha untuk menyikapi dengan sebijaksana mungkin. Maka dari itu mungkin melalui perenungan ya. Karena apa? Mungkin awalnya oh saya sudah salah, maka dari itu mungkin saya harus mempertimbangkan, saya harus introspeksi juga, saya harus mengevaluasi. Modelnya seperti itu ya. Tapi biasanya memang
Kenapa seperti itu? Katanya, orangnya gegabah ya. Orang kalau gini loh, kalau nggak kepentok satu masalah, mungkin tidak akan merenung ya, tidak akan merenungi ya. Jadi modalnya seperti itu. Kita lihat lagi energi yang kiri bagaimana? Energi yang kiri gimana? Nggak keluar-keluar, oke. Ya, saya melihatnya yang kiri ini orangnya, adalah orang-orang yang, sebenarnya cukup logis ya, realistis. Kemudian, orangnya itu kalau orang yang tidak sepemikiran sama yang kiri ya, contohnya nggak sepemikiran sama ini ya, itu dia akan bisa langsung ngomong ya, mendebat atau, kalau nggak sepemikiran, ya udah aku males gitu ya. Karena orang ini punya logika jalan, punya nalar jalan ya, dan dia nggak segan-segan kalau orang yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan prinsipnya, berani orang ini mengambil keputusan gitu loh ya, nge-cut gitu ya, itu semudah itu gitu loh. Itu yang kiri. Coba saya lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, bentar. Oke. Orang yang kiri itu orangnya suka belajar ya. Belajar itu bukan berarti ambil buku di meja belajar gitu, enggak. Tapi saya melihatnya orangnya itu, apa ya, mengambil pelajaran dari hidup itu banyak ya, mungkin pengalaman hidupnya ya, lika-liku hidupnya itu banyak ya. Eee, Orangnya kan pemikir ya, merenung ya, terutama di malam hari saya lihat ya, banyak yang insomnia yang sebelah kiri ya, dan suka sakit kepala, pusing kalau sudah banyak beban ya. Kalau sudah gitu biasanya orang yang kiri ini biasanya menarik diri, entah dari lingkungan, dari apapun ya, atau mungkin lebih ke menyendiri, nggak ingin diganggu, orangnya seperti itu ya. Dan dia banyak tidak mengambil tindakan apapun ya, lebih ke mungkin ya, saya melihatnya juga orang yang kiri itu biasanya kalau punya masalah banyak sedekah ya. Diam sedekah ya. Orangnya punya jiwa pemimpin saya lihatnya ya. Penuh kasih kalau sudah senang sama orang, bijak ya, totalitas ya. Orang saya lihat ilmunya banyak memang ya. Orangnya matang. Walaupun kadang-kadang ya tidak semua orang kemudian kalau pemikirannya matang, orangnya matang ya, nggak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Tidak ada ceritanya orang ceroboh untuk mengambil keputusan, nggak bisa gitu teman-teman ya. Plus minus manusia itu ada, khilafnya juga ada, kejedlongnya juga ada ya. Saya melihatnya orang ini memang pada saat berhubungan sama orang yang ini ya, itu salah satu adalah mungkin disadari atau tidak itu bagian dari salah satu kesalahannya dalam mengambil keputusan ya, saya lihatnya seperti itu. Oke. Sebenarnya orang yang kiri itu baik ya orangnya, saya lihat juga banyak keberkahan ya, pengalaman hidupnya banyak saya lihat ya, walaupun terkadang memang bingung ya karena mungkin terlalu banyak pertimbangan ya, kalau sudah keceglong akhirnya terlalu berhati-hati, ya nggak apa-apa sih ya. Oke kita lihat ya, kita lihat untuk yang energi yang sebelah kanan, bagaimana sih orangnya ya, yang kanan seperti apa. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang nonton energinya justru yang sebelah kiri ya? Bisa juga yang sebelah kanan, bisa juga terbalik-balik ya. Silakan kalian pilih-pilih ya, pilih secara bijak. Ini pembacaan rame-rame, bukan hanya untuk dirimu saja, bukan karangan saya, bukan keinginan saya ya. Asik nggak asik, seru nggak seru, apapun yang diberikan oleh semesta ini pemberian semesta ya, petunjuk dari semesta ya, bukan karangan saya. Toh jatuhnya juga jatuh sendiri ya kan. Kemudian kalau kalian yang merasa kok temanya gitu-gitu aja ya, ya mbok komplain aja sama semesta ya. Bilang semesta tolong dong itu Bunda Yuli jangan temanya sama gitu ya. Sama sekalian saya titip ya doakan saya gitu. Amin. Yang baik-baik. Kita lihat energi yang kanan.
Ini adzan, teman-teman. Adzan Isya kan. Ya. Mungkin saya pause dulu ya. Saya pause dulu. Bentar. Nah, saya kalau melihat yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang apa ya? Orang yang pasif sebenarnya ya. Selain pasif, saya melihatnya orang ini kurang apa ya? Kurang peka ya, lebih dikatakan kurang peka. Bisa dikatakan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Saya lebih banyak merasakan yang energi sebelah kanan itu adalah orang-orang yang sebenarnya sebelumnya punya hubungan ya. Ya entah ini hubungannya sama yang ini atau yang lain ya, silakan kalian sesuaikan saja. Dalam hubungan, orang ini itu memang, apa ya, dalam hubungannya yang sudah stabil ya, mungkin pernikahan atau hubungan bersama yang ini itu sudah stabil. Di dalam hubungan tersebut, dia tuh kayak banyak mendapatkan kesedihan. Walaupun ya, itu, tidak selalu karena, orang yang terhubung sama orang ini yang menyebabkan dia sedih ya. Bisa juga memang orang ini memang banyak maunya juga bisa, ya. Karena di sini saya melihatnya, orang ini selalu mencari kesenangan ya, kesenangan supaya dia nggak sedih ya, kesenangan, di luar hubungan. Saya melihatnya seperti itu. Sementara orang ini kalau sama hubungannya yang stabil ya, hubungan mungkin sama tunangannya atau sama istrinya, sama suaminya, itu, lebih banyak, apa ya, nggak peka, terus lebih ke nyantai ya, ada cueknya juga. Karakternya seperti itu. Tapi orang ini bukan orang yang, gimana ya, kalau orang memang nggak suka sama seseorang atau nggak mau masuk dalam hubungan harusnya kan tegas ya. Tapi ini enggak, orangnya ya, apa ya, kalau orang Jawa bilang glendem ya, diem-diem ya, itu ya wis cari yang lain gitu aja ya, cari kesenangan yang lain walaupun tidak selalu dengan orang lain, mungkin ya dengan hobinya kek, atau dengan circle teman-temannya kek ya. Orang ini seperti itu ya, saya melihatnya juga orang yang kanan ini selain orangnya nggak bisa tegas ya, selain nggak bisa tegas orangnya itu juga apa ya, kurang kurang ya sekali lagi orang ini nggak punya ketegasan ya dan tidak peka ya, jadi ini glendem. Glendem itu apa ya? Ya diam-diam menghanyutkan lah, diam-diam nyebelin gitu. Ya mohon maaf untuk mungkin kalian yang di energi sebelah kanan, saya berusaha untuk ngomong apa adanya ya. Oke, untuk yang di tengah ini saya mau lihat ya, koneksi antara kalian ini ya, koneksi energinya seperti apa. Hanya cek aja ya. Mungkin 2 kartu mungkin ya. 1 kartu sama 1 bottom. Saya mau lihat koneksinya, apakah masih terkoneksi secara energi atau memang benar-benar sudah lepas. Saya lihat yang kiri itu walaupun mungkin sudah berpisah atau apa, kenangannya masih nempel ya, energi kenangan ya. Masih mungkin ada yang beberapa yang kiri ini masih proses healing, berusaha mencintai diri sendiri mungkin ya. Coba saya lihat untuk cek aja. Satu kartu ya. Oh kasih 2 ya wis lah. Oke, Three of Pentacles ya, ada cinta bersegi-segi koneksinya. Kemudian ini cinta rahasia juga ada. Kemudian di sini oke, hubungan yang tunggu menunggu ya, nggak bisa lancar ya, nggak pakai tol ya, kadang macet kadang lancar. Itu sih koneksinya kadang-kadang macet kadang-kadang lancar ya. Cinta bersegi yang kemudian ada perpisahan ya, cinta rahasia yang sembunyi-sembunyi kemudian lelah sendiri. Oke,
Itu teman-teman energi-energi, ya silakan kalian sesuaikan dan ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja untuk kalian, menyenangkan untuk kalian, bisa menghibur kalian ya. Ini hanya sebatas energi ya. Sekali lagi saya mau disclaimer di sini, kalau kalian ingin menonton tarot yang isinya ramalan, jodoh, maut, rezeki, zodiak-zodiak ya, perbintangan ya, perbulanan ya, apapun itu, permataharian. Kemudian ingin melihat yang belum terjadi nanti terjadi apa, apakah dia akan begini dan begitu ya. Saya nggak meladenin yang seperti itu ya. Konten saya ini isinya cuman afirmasi positif, nasihat-nasihat, ceramah, dakwah ya, sok tahu gitu-gitu aja ya, berbagi energi positif ya. Jadi untuk kalian tahu saja bahwa kartu tarot itu isinya sebenarnya ya tentang kehidupan manusia di dunia ini bagaimana, itu aja. Dan mungkin di dalamnya kalian bisa mengambil, pembelajaran dari, kisah-kisah hidup manusia. Nah, dan bisa membuka wacana kalian, itu aja kok ya. Jangan dikira kalau kartu ya, kalau tarot, ramal ya. Tolong diperluas ya, wawasannya ya. Bisa kalian browsing ya. Apakah tarot itu untuk meramal ya. Sebenarnya ya ada yang sok tahu mau ngeramal monggo. Kalau saya lebih kepada menjaga akidah penonton, tanggung jawab terhadap konten saya, tanggung jawab moral, ngono ya. Sing gak gelem disayang nggak apa-apa, yang nggak mau disayang nggak apa-apa, monggo silakan, bebas ya. Suka sama saya alhamdulillah, nggak suka nggak ada masalah ya. Karena tidak semuanya orang itu bisa suka sama satu hal ya, sama semua. Enggak ya. Saya bisa memaklumi itu perbedaan. Oke, kita lanjut ya. Energi yang kiri ini kepada yang kanan saat ini seperti apa ya? Siapa dimanapun kalian kanan atau kiri, saya berusaha untuk netral, menarik masing-masing energi ya, baik kanan atau kiri. Dan saya tetap menetapkan bahwa si kanan dan si kiri ya, bukan kau, dirimu, dirinya ya. Saya lihat kanan dan kiri supaya netral. Pesannya juga gitu nanti ya, saran-sarannya juga untuk yang kanan, juga untuk yang kiri ya. Cek gak iri-irian. Kita cek ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Energi yang kiri kepada yang kanan. Saat ini seperti apa? Ini bisa juga energinya sudah berlalu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang masa depan saya nggak mau. Tapi saya lebih memfokuskan saat ini. Oke. The Chariot. Kalau energinya sih ini gampang aja bagi yang kiri ya. Kalau kamu mau berubah, kamu mau bertobat ya ayo. Masih sebenarnya nggak menutup ya, nggak membuat satu benteng atau apa, sudah nggak mau gitu ya sama yang kanan. Sebenarnya enggak sih ya, asal kamu bisa memperbaiki sikap, bisa memperlakukan saya lebih baik, bisa berubah menjadi lebih baik, ya nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi segala sesuatunya itu sesuai lah, seimbang, namanya juga masuk dalam satu hubungan ya harus saling gitu loh ya, paham nggak sih? Nah, lanjut ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke. Sebenarnya ya yang kiri ini juga ada kebimbangan sih, dalam artian gini ya, kebimbangannya lebih kepada, kalau aku terima lagi nanti dia nggak berubah, ya males lah ya. Tapi kalau berubah sebenarnya nggak apa-apa ya, masih ada jalan lah ya, jalan terbuka atau kesempatan yang diberikan untuk yang pihak kanan kalau memang masih mau bersungguh-sungguh sama yang kiri ya, seperti itu. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke, apa nih? Oke. Sebenarnya gini loh, saya itu maunya positif aja sih bagi yang kiri. Kalau kamu mau mewujudkan hal-hal yang baik ke depannya, ya kita punya visi misi yang jelas, ya ayo gitu loh. Tapi kalau enggak, ya ngapain aku berjuang sendiri gitu loh. Mending aku
tak healing dulu ya, sambil mencari tahu. Saya juga nggak tahu, saya mau cari orang baru kek, saya mau ngapain kek ya. Yang jelas untuk hubungan bersama yang kanan, kiri merasanya ya, di sini Knight of Sword ya, dan di sini Knight of Sword. Jadi gini, sebenarnya sudah banyak apa ya, kayak maulah ya, mau memikirkan, mau berusaha, sudah cukup berusaha yang kiri untuk, mentoleransi kek, ya sudah berbicara kek, ya. Tapi mungkin tanggapan dari yang kanan tidak segitunya ya, tidak imbang akhirnya jatuhnya gitu ya. Energinya yang kiri tidak terlalu menutup sih kepada yang kanan, asal ya mau baik gitu ya. Cukup ini ya, objektif ya, masih memberikan kesempatan, nggak saklek ya, penuh toleransi yang kiri ya. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa ya, kita lihat supaya apa, supaya kelihatan ya keterkaitannya ya, nanti bisa lihat solusinya. Oke, di sini oke. Kalau bagi yang kanan, energi yang kanan kepada yang kiri, ini lebih kepada ya segala sesuatunya mengalir aja lah ya. Namanya juga hidup, kehidupan ini bisa naik dan turun ya. Ada ada saatnya kilaf, ada saatnya tobat gitu. Jadi kalau yang kanan ini lebih kepada seperti yang saya bilang ya, punya karakter terlalu nyantai, tidak terlalu peka terhadap perasaan orang lain ya. Jadi ya jalani sajalah gitu. Tapi saya melihatnya di sini ya, yang kanan energinya, sangat memahami ya, memahami bahwa, eee, bukan di tahap menyadari ya dan menyesal bukan, tapi memahami saja bahwa, kelakuannya juga nggak baik ya, dia tahulah ya. Biarlah kalau memang, ini kalau saya melakukan sesuatu ya biar jadi tanggung jawab saya sendiri ya, terlalu ego orangnya seperti itu, oke. Jadi koneksinya ya, energinya yang kanan kepada yang kiri, ya apa ya, tidak terlalu berat gitu loh, nggak terlalu memberati ini gitu loh ya. Oke lanjut ya. Lanjut ya teman-teman, lah kok miring-miring ini sih. Oke lanjut ya. Bagaimana energi yang kanan kepada yang kiri ya. Kalau kalian di sebelah kiri, saya sudah nggak mau, sudah ya, sudah nggak mau. Oh ya nggak apa-apa ya, tapi ini yang ketarik, yang dominan ya, karena ini general yang saya bacakan yang dominan ya, yang keluar yang dominan kan. Ya, yang dominan itu sebenarnya ya mau-mau aja sih ya, asal genah gitu loh, asal baik. Ntar satu lagi sekalian, justice ya. Oke, di sini the world ya. Sebenarnya yang kanan itu tujuannya kepada yang kiri itu, secara semangatnya, energinya masih besar untuk yang kiri, ya. Yang kiri, cuman dia di sini sangat memahami bahwa dia ini telah berlaku tidak adil kepada yang kiri, ya. Memahami, dia, mungkin ya ada kesadaran lah tapi tipis ya. Iya saya, punya salah, maka dari itu ya, mungkin, biarlah ini berjalan begini dulu ya. Dia belum ada energi-energi. Nah, kan dia merasa mungkin ya, yang kiri bagi yang kanan ya. Mungkin merasa yang kanan, ya kalau aku kembali mungkin ya, kan banyak syarat tuh ya, berat ya. Mungkin bagi yang kanan untuk menjadi lebih baik lah, harus seimbang lah ya, harus adil lah. Bagi yang kanan itu cukup memberatkan karena dia tipikalnya nyantai, nggak mau ditekan-tekan ya. Tekan bintang ya, tekan bulan ya. Mau tekan apa aja, tekan mana saja ya. Orang yang kanan itu nggak mau ditekan, pressure ya, dituntut ini dan itu. Kamu sebaiknya begini dan begitu ya. Walaupun yang kiri sebenarnya tidak terlalu menuntut sih ya. Tapi ini orangnya lebih ke apa ya, nyantai gitu loh, cuek. Jadi orang ini energinya kepada yang kiri, ya, di sini letak nggak nyambungnya. Ini sebenarnya mau kok, asal kamu baik, tapi di sini usahanya kurang ya, nggak kurang mau berusaha, bisa dikatakan seperti itu ya.
Dan yang kanan merasa bahwa hubungan bersama yang kiri itu ya sudah rapuh karena di sini ada the tower, ya. Nih, the tower. The tower itu adalah satu fondasi yang kurang kuat. Hubungannya sudah nggak kuat, ya. Jadi orang ini tuh bukan memperjuangkan satu hubungan yang sudah rapuh, dibangun lagi, dikuatin, enggak, ya. Kalau memang rubuh ya rubuh lah, ya. Kalau mau kalau kalau aku suruh membangun dengan susah payah, ya kayaknya bukan passion saya gitu loh modelnya, ya. Jadi orangnya memang kurang berjuang ya dalam hubungan. Seperti itu teman-teman ya. Segitunya ya, nggak nyambungnya ya. Coba saya lihat koneksinya ya, tengah ya. 2 aja. Ya. 1 sama bottom. Tapi kalau dikasih lebih ya saya bacakan saja. Oke. Oke, saya lihat untuk koneksinya ya. Adakah jembatannya di sini? Kalau nggak ada jembatan ya repot ya. Potensi energinya ini loh, saya lihat Four of Cups. Udah sama-sama sudah pesimis ini energinya. Sini apa? Oh, iya, mending meninggalkan aja, sudah nggak mau mikir ya. Karena kalau dipikir-pikir ya ribet juga ya hubungan kita ya. Kalau begini terus, mending enggak ya. Jadi di sini ada masing-masing kayak kurang ini ya. Kalau ini sih nggak apa-apa, asal ini mau usaha. Menurut yang kiri saya sudah cukup berusaha loh, sudah ngasih tahu, sudah ngarahin ya. Kalau nggak mau ya wis ya. Jadi ini lebih ke energi banyak pasrahnya sih, ini lebih banyak stucknya. Ini nggak nutup sih enggak gitu. Gitu ya. Yang kiri maunya apa? Sebenarnya kalau dari sini aja udah jelas. Yang kiri mau-mau aja ya. Tapi yang kanan itu loh nggak mau berusaha gitu loh. Jadi kita nggak perlu lihat lagi rencananya apa. Kalau ini terbuka kok, masih terbuka kesempatan. Kalau ini rencananya dia masih ingin menikmati yang sekarang, nggak mau ditekan-tekan. Ya, situasi kondisi saat ini menurut yang kanan oke aja ya. Jadi ini nggak nyambung saya lihat ya, kanan sama kiri ini energinya kurang solid. Nah, nggak solid ya, nggak kompak. Nggak punya visi misi yang sama ya. Oke, kalau begitu sarannya bagaimana Bunda ya? Langsung saran kalau sudah kayak gini, lagi mana lagi? Mau nggak nyambung kok ya. Mau dilihat apa lagi? Mau dia lagi asik. Ini sih ya kalau suruh memaafkan ya lihat dulu, nggak ada masalah sih kalau suruh memaafkan, mau menerima lagi ya lihat dulu ya. Jadi ini energinya cukup nyantai ya dua-duanya sebenarnya ya, tapi nggak nyambung gitu loh. Kalau saran saya ya sudah benar seperti ini, terutama untuk yang kiri ya. Ya yang kiri sudah berusaha untuk berpikir logis ya, mempelajari ya hubungan ini harusnya ya bagaimana ya. Kalau dibilang perasaan ya, perasaannya belum muncul ya. Coba saya intip ya. Perasaannya dulu ya, perasaannya yang kiri kepada yang kanan ya, karena di sini nggak ada energi perasaan ya, walaupun di sini ada Seven of Cups dari yang kiri ya, artinya masih adalah ya hal-hal atau impian, angan-angan atau cita-cita yang ingin diwujudkan bersama yang kanan ya, tapi bukan berarti itu perasaannya dia terdalam ya. Coba yang kiri, saya lihat yang kiri kepada yang kanan perasaannya bagaimana ya. Saya lihat perasaan yang kiri ya kepada yang kanan seperti apa. Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Oke. Banyak di sini yang apalagi yang masuk dalam ini ya. Ikatan ya. Mungkin terikat secara pernikahan, mungkin sudah berumah tangga sama yang kanan sehingga tidak mudah ya putus gitu ya. Tidak mudah pula untuk memaafkan ya. Mungkin bisa memaafkan, melupakan kesalahannya itu yang sulit ya.
Jadi di sini yang kiri itu perasaannya ya karena ya ada ikatan aja, entah ikatannya walaupun tidak selalu rumah tangga ya, masih merasa terikat lah, perasaannya ada ikatan sama yang kanan. Jadi tidak semudah itu untuk bisa melupakan. Seperti kartu ini ya, masih ingat lah ya. Seperti itu. Oke, board ya. Kalau yang kiri lebih kepada ya perasaannya. Kalau memang ada komunikasi, toh aku sudah mengusahakan komunikasi. Kalau, yang kanan tidak bisa diajak komunikasi lah gimana lagi, mau apa? Begitu bagi yang kiri. Ya kalau perasaan saya sih namanya hubungan itu harus ada komunikasi yang baik ya. Kalau tidak bisa komunikasi ya mana ada rasa nyaman, rasa sayang, ya walaupun sudah sayang ya. Kalau nggak ada komunikasi sama sekali atau komunikasi tidak baik-baik saja, ya bisa hilang, luntur lama-lama perasaannya, oke? Ya. Terlepas dari masalah perasaan-perasaan, kalau memang sudah ada ikatan itu akan lebih sulit lagi, ya. Mau cinta mau enggak, kalau sudah ada ikatan, anchor, ya. Kalau ini orangnya berprinsip sih selama memang, orang mau memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang sudah sulit diajak bicara, ya wis terserah ya. Karena sebenarnya di sini, yang kiri itu ayolah cari kebahagiaan, jangan cari ribet, gitu aja loh ya. Jadi perasaannya sebenarnya ya bisa ditumbuhkan lagi lah, walaupun mungkin, perasaannya juga nggak terlalu menggebu cinta mati, baperan, bucin gitu ya enggak sih ya. Saya melihatnya lebih ke, ya ayo kalau mau baik, kalau memang bisa saling membuat hubungan ini bisa menebarkan kasih sayang, saling berbagi kasih sayang, sama-sama membuat nyaman, ya ayo gitu loh. Ya. Itu dari yang kiri ya. Isi hatinya sebenarnya ya suka-suka aja apalagi kalau dalam ikatan ya, suka nggak suka. Mau gimana lagi, yang penting perbaikan, itu ya. Coba kita lihat yang kanan ya, perasaannya kepada yang kiri. Kalau saya lihat masih ada sih ya, karena, tapi ya itu orangnya kan nyantai ya, tidak terlalu ini, apa, nggak terlalu peka sama perasaan orang lain. Sik tak batuk ya, tak pause. Oke lanjut. Kita lihat perasaan yang kanan kepada yang kiri. Nah, perasaannya ya opo ini. Perasaan yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Oke, 2 nggak mau ya. Nggak jelas. Perasaan yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Oke, ya. Perasaannya seakan-akan digerogoti. Loh, kenapa kamu bilang digerogoti? Apa yang kiri bagimu menggerogoti? Ya, menggerogoti pikiran saya, membuat stres, ya. Jadi mungkin bagi yang kiri loh, saya nggak ngapa-ngapain ya, saya kan wajar kalau minta pertanggungan jawab, menagih janji ya, berusaha menstabilkan hubungan, ya nggak ada yang salah sih ya, memang yang kiri ya nggak salah. Cuman mungkin bagi yang kanan, yang kiri mungkin bagi yang kanan mengganggu keasikannya ini loh, ya, kesantaiannya ya, zona aman dan zona nyaman, lebih ke zona nyamannya dia ya. Sebagai, menganggapnya yang, kiri adalah pengganggu, termasuk pengganggu. Nah, tikus itu kan hama ya, ngerogoti. Ah, itu perasaannya, membuat stres kamu kiri gitu ya. Oh, enaknya ya. Ya mungkin bisa jadi, mungkin di sini tidak tampak ya, dari tadi pembacaan mungkin nggak tampak, tapi mungkin ada energi, mungkin ini terlalu, karena saya lihat ya Knight of Sword mungkin banyak ngasih tahu, nasehatin, mungkin ini serbek ya, sumpek mungkin ya. Silakan kalian sesuaikan saja. "Enggak Bunda saya kiri tapi saya nggak cerewet." Ya mbuh sak karepmu ya, sesuaikan sendiri ya, toh ini juga rame-rame kok bacanya ya. Nah, oke. Jadi, di sini saya nggak tahu ya, di sini ada, perasaan yang, terganggu, memang mungkin aslinya sayang ya, mungkin dulu awalnya sayang, tapi karena ada ular ini lagi loh, the snake ini lebih ke sini, ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya. Perasaannya terganggu oleh ada energi ketiga, jadi nggak bisa netral, gitu ya.
Kalau saya rasakan sih sebenarnya mungkin secara kalau nggak ada ini mungkin ada rasa sayang masih ya. Maka dari itu ular ini membuat ini loh ya, membuat stres. Ini mungkin nggak ngapa-ngapain jadi mungkin karena ular ini ya, kenapa nggak dicaplok aja? Ini sebenarnya ular kan bisa mencaplok ini ya. Kalau saya lihat justru ular ini membuat ini, kayak dipengaruhi gitu loh ya, supaya perasaan sama ini berbeda ya, berubah. Saya melihatnya seperti itu sih ya. Coba, jadi nggak netral. Oke, child ya. Perasaannya terkadang ya, yang kanan itu merasa ingin bermanja, ingin mencari perhatian ya sama yang kiri ya. Terkadang memang seperti itu. Tapi itu hanya jarang ya. Clover ini semanggi, semanggi itu sesuatu yang jangka pendek ya. Jangka pendek terus sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang kebetulan, keberuntungan ya. Kalau pas dia ya, pas dia ini sadar gitu ya, tidak dalam pengaruh snake ya. Saya lihat orang ini ada rasa kayak pengen ngalem gitu loh ya, pengen bermanja sama ini. Tapi itu jarang sekali ya. Jadi di sini saya benar-benar tidak menemukan korelasi di antara kalian itu yang kanan sama yang kiri itu sesuatu koneksi yang kuat. Nggak ada di sini. Rapuh memang koneksinya. Oke. Lanjut ya teman-teman untuk sarannya ya. Kalau saran dari saya ya, kalau ini sudah bisa logis ya, ini nggak bisa lah energinya. Ya sudahlah. Apalagi kalau rumah tangga ya, ini kalian berdua ini rumah tangga kanan dan sama kiri ya. Saya nggak bisa kasih saran, yang jelas ya benar ini mau cinta nggak cinta ya harus dipertahankan ya kan. Soal kuat atau nggak kuat ya, kalau nggak kuat minta minta kekuatan sama Tuhan, itu aja ya. Kalau yang untuk yang kanan ya, lebih inilah ya, lebih aware lah sama perasaan orang. Itu aja sih saran saya. Dan jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Berarti ini terlalu nyantai dan kayaknya kurang berprinsip gitu loh. Ya, jadi mudah goyah. Ya itu aja yang dikuatin kalau menurut saya. Jadi saran dari saya ini bisa diambil bisa tidak ya. Monggo terserah bebas ya. Ini kan pembacaan umum belum tentu cocok juga plek ketiplek gitu ya. 1000% cocok gitu ya. Belum tentu mungkin hanya bagian ini bagian yang dari ini cuman ini aja yang cocok, ini juga hanya ini. Jadi silakan ya, ambil bagian-bagian yang menurut kalian suka dan cocok saja ya. Ini karena rame-rame bukan pembacaan untuk dirimu saja. Jadi jangan GR ya. Jangan kehaluan. Kalian ambil sisi positifnya ya, bisa jadi masukan, jadi wacana membuka wacana kalian yang positif itu aja ya. Oke, biar nggak rame-rame seperti ini gimana sih Bunda ya? Ketik daftar tarot kirimkan ya, ketiknya daftar tarot ya, jangan ketik yang lain. Kirimkan ke admin saya, nomornya admin WA-nya ada di bawah video ini ya. Nanti di sana ada tata caranya. Kalian baca baik-baik, kalau cocok lanjut ya. Kalau nggak cocok nggak usah ya. Kalian saya harapkan kalau memang mau reading ya, saya mohon patuhi aturan yang saya terapkan ya. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah, berarti ya memang kita belum berjodoh gitu aja loh ya, biar nggak repot. Kalian bisa cari tarot reader yang lain ya. Cara pembacaan saya itu ya seperti ini, interaksi langsung, ngomong-ngomong ya. Jadi kalau memang pertanyaannya banyak berapapun boleh lah, tapi durasinya cuma 2 ya, ada kalian tinggal pilih ya, dengan video call ya, seperti ini ya, lihat tangan, lihat kartunya jatuh ya, kalian bisa interaksi langsung sama saya ya. Jadi pertanyaan itu boleh bebas berapapun, yang jelas durasinya 15 menit sama 30 menit. Ya, silakan kalian pilih semuanya berbayar ya. Dan jam kerjanya nggak usah ngotot kalau kalau ketik daftar tarot gitu ya, jam 9 pagi, ya maklum ya, dijawabnya nanti jam 3 sore karena memang jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 20 malam, ya. Kalau saya mau hari itu juga bisa nggak? Nggak bisa, kalau memang nggak ada slotnya. Kalau ada ya bisa, ya. Jadi, sesuai urutan pendaftaran ya, sesuai urutan pendaftaran ya. Mau klien lama, baru nggak ada yang spesial bagi saya ya, semuanya spesial ya, semuanya spesial. Ya, mau klien yang lama, yang baru sama saja
ya. Jadi itu aja ya teman-teman untuk, personal reading caranya begitu dan semuanya berbayar ya. Berapa Bunda? Berapa menit Bunda? Anu gimana gimana? Dibaca ya yang diberikan admin. Asal ketiknya daftar tarot ya. Kalau, "Hai Kakak, assalamualaikum, sudah makan belum?" Ya gak dibales ya. Jadi yang diprioritaskan adalah daftar tarot. Oke? Ya, daftar tarot. Soal kalian daftar apa enggak soal nanti ya. Kita lihat ya pesan semesta ya, dari kartunya ya, dari kartunya. Kalau tadi pesan dari saya sih, ya, saya nggak mau banyak berkomentar kalau ini karena ya energinya nggak nyambung. Di sini sudah kayak masing-masing gitu loh. Ya sudah kalau sudah masing-masing ya sudah pakai prinsip masing-masing ya. Apakah ke depannya kita bisa bersatu nggak tahu ya. Kalau Tuhan ya mengizinkan bersatu ya. Bersatu atau tidak ya. Kalau kalian banyak doa, minta yang terbaik ya. Kalau memang dia terbaik untukmu ya bersatu, ya kalau bersatu itu terbaik ya mungkin disatukan. Kalau bersatu itu nggak bikin baik ya, kalau kalian doa minta yang terbaik ya mungkin justru dipisahkan ya, karena itu yang terbaik. Ya, atau mungkin diganti sama orang lain yang lebih baik ya, atau hidup kalian diganti dengan kehidupan yang, berkah ya, nggak pusing-pusing sama hubungan aja. Hidup kok isinya hubungan tok ae ya, kan banyak hal lain yang penting ya, ibadah ya, sedekah ya. Menanamkan karma baik, ya enggak sih? Itu aja. Oke, kita lihat dari kartunya ya. Satu aja ya teman-teman ya, satu aja. Pesan dari semesta, pesan dari kartunya apa nih? Untuk kalian semuanya, mau cocok nggak cocok? Oke, new beginning. New beginning ya. A new adventure await. Embrace it and live your dream passionately ya. Awalan baru. Ya sudah kalau yang nggak berguna ya, nyumpek-nyumpeki hidup saja urusan nggak cuman soal cinta-cintaan ya. Ada awalan baru, semoga ada awalan baru. Ya hiduplah baru ya, kalau yang lama sudah usang ya, jangan nyimpen barang-barang usang teman-teman ya, rombengen naik lebih bermanfaat. Jadi nggak kotor rumahnya, barang-barang rosokan buang, ya. Jadi hidup kita bersih gitu loh. Bisa memulai atau beli barang baru apa, kalau kita analogikan dengan barang ya. Jadi new beginning ya. Awali hidup kalian dengan hal-hal baru yang lebih positif ya. Kalau hal lama itu tidak positif jangan digenggam terus ya walaupun masih teringat ya. Diingat aja tapi bukan untuk terus disesali apa kesuwen ya, kelamaan ya. Hidup ini berjalan terus maju ya, menuju apa? Menuju mati ya. Kalau hanya soal ngurusi hubungan selama mati bahaya ya. Ya enggak sih? Ya, jadi itu aja sih teman-teman, silakan ambil yang positif-positif menurut kalian, yang nggak cocok abaikan saja ya, seperti itu. Supaya nggak sia-sia buang-buang kuota untuk nonton tarot ya, hanya untuk sesuatu yang halu ya, hanya untuk, memuaskan ego kalian terhadap seseorang ya, hubungan bersama seseorang ya. Kalau sepemahaman sama kalian, "Oh iya cocok, seneng," ya, padahal, belum tentu ya. Ini realnya seperti ini petunjuknya, bisa cocok bisa tidak, kalian ambil yang positif saja ya, yang menurut kalian nggak suka buang ya, mungkin untuk orang lain, itu aja. Oke, terima kasih banyak sampai sini. Adakah dari kalian yang belum subscribe? Ya, jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini ya dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya, ting ting ya. Karena saya nggak tentu ya, kadang posting, kadang ini apa bikin video, kadang enggak ya, kadang pagi, kadang siang ya, kadang 3 hari enggak ya. Tergantung semesta mengarahkan saya sih. Itu aja, semoga bisa berkah ya bacaan ini. Kalau manfaat positif, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian sudah buang-buang kuota untuk nonton video ini ya. Terima kasih banyak ya, jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah.